Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Saat banjir di Kota Padang pekan lalu, kantor SAR Padang evakuasi ratusan warga karena ketinggian air lebih dari 1 meter. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menahan 3 tersangka proyek pengadaan sapi. Jenazah yang keluar dari kubur di Padang sudah dimakamkan kembali secara massal. Sehari dilanda banjir, Basarnas Padang telah mengevakuasi 409 warga Kota Padang yang terjebak banjir. Untuk mengevakuasinya, tim SAR Padang menurunkan beberapa perahu karet dan belasan personel. Sebagian besar yang dievakuasi adalah lansia, balita, dan anak-anak. Beberapa orang dewasa juga dievakuasi petugas. Mereka dibawa ke tempat yang lebih aman untuk menyelamatkan diri dan menghindari jatuhnya korban. Ratusan orang yang dievakuasi tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di Kota Padang, seperti 10 orang di Kecamatan Padang Timur, 12 orang di Kecamatan Padang Selatan, 4 orang di Padang Barat, dan 383 orang di Kecamatan Koto Tangah. Basarnas juga mencatat, ketinggian air yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Padang bervariasi dari 60 cm hingga 2 meter, seperti di kawasan Maransi, Kecamatan Koto Tangah. SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi sekitar 409 orang yang terdiri dari 10 orang di daerah Padang Timur, 12 orang di daerah Padang Selatan, 4 orang di Padang Barat, dan di Koto Tangah ada sekitar 383 orang. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumber, banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat hari Kamis dan Jumat lalu menyebabkan 5 orang tewas. 2 balita tertimbun longsor di Padang. Sepasang suami istri juga tewas akibat longsor di Agam. Dan 1 orang warga Pariaman tewas akibat dihanyutkan banjir. Selain itu, ribuan rumah dan ratusan hektar sawah terendam. Banjir juga merendam 15 rumah ibadah, puluhan sekolah, dan fasilitas kesehatan. Alfi melaporkan dari Padang. Tak hanya kawasan permukiman, beberapa sekolah juga tidak luput dari banjir besar yang menerjang Kota Padang Jumat pekan lalu. Seperti Sekolah Dasar Standar Nasional 27 Olo di pusat Kota Padang ini. Beberapa perlengkapan sekolah seperti meja, bangku, dan buku pembelajaran rusak terdampak banjir. Setelah banjir surut, murid-murid tidak bisa langsung belajar. Mereka harus membersihkan sekolah mereka yang terendam. Bahu-membahu para murid membersihkan kelas dan menjemur buku-buku yang basah karena banjir di halaman sekolah. Dengan harapan buku-buku yang menjadi sumber ilmu generasi penerus ini bisa digunakan kembali. Sebenarnya kalau banjir hanya biasa di depan saja, mungkin karena airnya terlalu deras kemarin masuk ke dalam kelas. Jadi di luar dugaan kita, biasanya hanya di depan saja gitu. Tidak masuk ke dalam kelas. Berapa tingginya kemarin Bu masuk Bu? Sebatas tumit lah lebih. Jadi biasanya air cuma di depan halaman saja. Sekarang masuk kelas kayak kantor gitu, sehingga ibu juga kena basah semua. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan terjadinya banjir di 35 titik kawasan di Kota Padang. Ribuan rumah terendam hingga 1 meter lebih. Bahkan, sebagian warga terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri. Akibatnya, banyak warga yang menderita sakit. Dari yang diungsikan ada yang banyak mereka demam, mungkin karena
tadi yang luka. Jadi karena kayu pas evakuasi barang-barang ada juga yang terkena luka. Kemudian karena juga tidak tidur, mungkin tidak istirahat dari tadi malam, jadi banyak juga yang tensi mereka yang menjadi tinggi. Selain banjir, curah hujan yang tinggi juga menyebabkan longsor di 8 titik, menewaskan 2 balita. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Usai dilanda banjir, warga Ulakan Tapakis, Padang Pariaman mulai berbenah. Minggu siang, warga korban banjir membersihkan kembali rumah mereka dari sisa-sisa banjir. Perabotan dan barang-barang yang terendam dijemur agar bisa digunakan kembali. Soal banjir, warga Ulakan telah terlatih menghadapinya. Karena dalam tahun ini saja, banjir yang terjadi pada Jumat pekan lalu merupakan banjir besar yang ketiga kalinya. Kalau kondisi masyarakat, alhamdulillah sudah mulai normal kembali. Masyarakat yang rumahnya terendam air sudah pagi ini sudah mulai bersih-bersih rumah, ya kan. Kalau ada yang basah sudah dijemur. Alhamdulillah hari juga sudah panas. Banjir besar yang terjadi hari Jumat pekan lalu mengakibatkan banyak warga terisolasi, terutama lansia yang terpaksa digendong menuju perahu karet untuk dievakuasi. Ratusan rumah di Kecamatan Ulakan Tapakis ini terendam banjir setinggi 50 cm hingga lebih dari 1 meter. Selain itu, fasilitas umum seperti puskesmas dan sekolah tak luput dari hantaman banjir. Berulang kalinya terjadi banjir di daerah ini, sangat disesalkan warga karena tak kunjung ada solusinya oleh pemerintah setempat. Selain disebabkan tingginya curah hujan yang melanda kawasan ini, banjir juga sering terjadi karena muara sungai Batang Ulakan yang dangkal dan menyempit. Penyebab banjir berulang ini yang itu pertama pendangkalan Batang Ulakan, yang kedua yaitu muara Ulakan selalu berpindah-pindah, yang ketiga yaitu semenjak adanya Citi digarap, air selalu full dirosotnya ke bawah. Warga diimbau agar tetap waspada karena cuaca buruk diperkirakan masih terjadi hingga beberapa pekan ke depan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Hingga Sabtu dini hari, banjir masih menggenangi permukiman di daerah Maransi, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dengan ketinggian 50 cm. Guna mempercepat penyusutan air, pihak Balai Wilayah Sungai Lima Sumbar mengoperasikan alat pompa penyedot air di lokasi tersebut. Pompa menyedot air yang merendam sekitar 80 unit rumah di permukiman itu dan membuangnya ke sungai dengan kecepatan 250 liter per detik dan bekerja selama 3 jam. Alat ini diperkirakan mampu membuang air yang masih menggenang. Menurut Kepala Balai Wilayah Sungai Lima Sumatera Barat, Dian Ma'ruf, pihaknya hanya memiliki alat ini 1 unit. Pompa ini bisa digunakan untuk menyedot air di daerah yang cekung dan memiliki saluran pembuangan ke sungai. Ini adalah areal yang cukup rendah, Pak. Sehingga air yang ada di sini seolah-olah terjebak ya. Ini area cekungan. Jadi untuk mengalirkan ke arah sungai dia perlambatan. Alat ini digunakan untuk melakukan percepatan penyedotan air sehingga air yang terjebak di cekungan ini bisa segera dialirkan ke sungai. Kapasitas alat ini 250 liter per detik. Harapannya 3 jam lah ini sudah bisa surut. Maransi, salah satu kawasan terparah yang dilanda banjir pada Kamis dan Jumat pekan lalu. Kawasan ini merupakan tempat tumpuan air dari daerah air pacah dan telah menjadi langganan banjir. Jalur pembuangan air ke sungai menyempit sehingga banjir di kawasan ini bertahan lebih lama. Alfi melaporkan dari Padang.